Ya, Tat. Kalau lu dikasih spare waktu 5 tahun ke depan dari usia lu sekarang, Tat, apa rencana yang mau lu lakuin di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Dan di tahun kelima itu lu berada di posisi puncak di saat usia lu udah mencapai yang dari saat ini. Coba, Tat. Coba. Jadi anggap gua tetap berada di posisi sekarang. Ya. Jadi gimana nanti 5 tahun ke depan? Ya, planningnya tahun pertama, kedua, apa? Mulai dari 5 tahun. Ya, berarti Ya. ketika usia gua di 40. 40 berarti. Nah, ketika usia gua 40, gua sih berharap pada saat itu gua sudah menjadi orang yang mapan. Kemudian ketika gua mapan, jadi gua akan memikirkan sesuatu yang kira-kira perbekalan gua nanti di akhirat. Jadi apa misalkan gua nih bisa ngajak haji anak istri gua sekalian tuh semua gitu. Mudah-mudahan juga ya gua harap sih nanti gua punya rumah yang lebih layak buat tinggalin sama bini gua, sama anak-anak gua di situ kan. Dan gua bisa memberikan pendidikan yang sekiranya layak lah buat anak-anak gua gitu. Mungkin anak-anak gua nanti 5 tahun ke depan udah ada yang kuliah, Ya. kemudian juga udah ada yang SMA atau SMA kayaknya udah ada yang SMA. Terus juga satu lagi yang ketiga itu berarti sudah mau lulus SD, udah mau masuk SD lah, udah SD. Jadi ya gue sih nggak muluk-muluk, gue jalanin aja ya. Tinggal kedepannya ya mudah-mudahan sih nggak ada keterpurukan gitu dalam hidup gua. Jadi begitu kira-kira. Jadi planning gue ya nggak banyak, yang penting gue bisa sejahtera, aman, nyaman, tentram, damai, nggak ada yang musik-musik, ya harmonis. Nah itu kayak gue tahu banget tuh statement kayak begitu tuh punya siapa itu? Nyaman, tentram, aman, damai, dan harmonis tuh. Jadi planning setahun ke depan ini apa sebenarnya tadi belum dijelasin Pak. Tapi oke lah, dijelasinnya di planning yang 5 tahun ke depan udah punya ini. Dan tentunya sih buat keluarga dan diri sendiri ya. Berarti untuk planning 1 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya belum tahu mau jadi seperti apa, mau ngapain, mau bagaimana. Nah, kalau bicara soal apa yang mau diwujudkan di usia ke 40 tahun nanti, Tat. Nah, tentunya itu kan ada yang namanya perjalanan ya, story dari setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya. Nah, itu step-step apa yang mau lo lakuin biar mungkin mau lebih tertata lagi nih ke depannya. Nah, biar teman-teman di sana yang usianya masih di bawah 30 tahun, yang usianya masih masa-masa remaja mau menjelang lulus dari sekolah. Nah, biar mereka tuh tahu oh arahnya tuh harus seperti ini, harus bagaimana ke depannya gitu. Coba mungkin bisa lu jelasin, Tad. Ya kalau gua sih kayaknya nih, gue pikir tadi langsung di 5 tahun yang akan datang, tapi kalau kita step tahun per tahun, ya bagaimana caranya di samping kita menyisihkan sedikit mungkin yang kita punya, juga kita mungkin usaha, ya. Jadi ya walaupun kita mulai dari sesuatu yang kecil lama-lama jadi besar. Lalu kita kurangi sedikit pemborosan yang selama ini kita biasanya mau beli apa aja, walaupun itu sekedar hal-hal yang nggak penting kita beli gitu kan kadang-kadang. Nah itu mungkin kita bisa stop nih mulai dari sekarang supaya kita bisa punya sedikit tabungan lah yang bisa kita simpan di luar pengeluaran-pengeluaran yang memang rutin untuk kita keluarkan. Jadi ke depan ya mungkin itu di tahun pertama ini saya akan sedikit menekan pengeluaran supaya bisa ada tabungan lah untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Kemudian terkait dengan di tahun-tahun berikutnya ya tadi harapan saya mudah-mudahan nggak muluk-muluk sih saya mah, mudah-mudahan ya apa yang ada dalam hati saya itu apa yang saya cita-citakan buat saya dan keluarga bisa tercapai, paling begitu. Makasih semuanya udah nonton podcast kami. Dadah.